Jumpa lagi dengan saya para sahabat terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat mengapa orang-orang Katolik dalam membuat tanda salib, gerakan tangannya itu dari kiri ke kanan. Sementara kita lihat dalam gereja Ortodoks, mereka membuat tanda salib dengan gerakan tangannya adalah dari kanan ke kiri. Para sahabatku terkasih, pertanyaan ini akan kita jawab dalam sesi ini. Salah satu tanda khas dalam gereja Katolik adalah tanda salib. Ini sesuatu yang tidak dapat dipungkiri karena memang tanda salib ini sering kita temukan dalam gereja Katolik, teristimewa pada orang-orang Katolik. Setiap berdoa, mengawali doa, demikian juga mengakhiri sebuah doa. Maka di sini tanda salib itu begitu familiar, dekat, dan begitu akrab dengan kehidupan umat beriman Katolik. Para sahabatku terkasih, sebelum kita sampai pada jawaban atas pertanyaan ini, kita coba melihat sedikit ulasan tentang salib. Tanda salib yang dalam bahasa Latin disebut Signum Crucis adalah sebuah gerakan tangan ritual khas gereja Katolik. Tanda salib dapat dilakukan diiringi dengan pengucapan rumusan Trinitarian. Bagi umat Kristiani, gerakan tangan tersebut melambangkan salib Kristus di Kalvari. Karena membuat salib di udara atau di permukaan tubuh seseorang. Menurut sejarah, diketahui bahwa tanda salib memang merupakan tradisi jemaat awal atau jemaat perdana yang dimulai sekitar abad kedua berdasarkan kesaksian para bapak gereja, terutama Tertulian, yang kemudian dilanjutkan oleh Santo Cyrillus dari Yerusalem, kemudian Santo Ephrem dan Santo Yohanes Damaskus. Jadi, walaupun kita tidak membaca ajaran mengenai tanda salib ini dilakukan oleh para rasul dalam Alkitab, ini bukan berarti bahwa tanda salib itu tidak berdasarkan Alkitab. Sebab, biar bagaimanapun, makna yang terkandung dalam pembuatan salib itu terpusat pada Kristus. Untuk mengingatkan kaum beriman akan keselamatan yang diperoleh berkat jasa Yesus Kristus di kayu salib. Maka para sahabatku terkasih, tanda salib ini bagi umat Kristiani adalah tanda yang harus dibawa kemanapun, sebagai tanda yang mengingatkan kita sebagai umat-umat atau orang-orang Kristen kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Para sahabatku terkasih, kita coba melihat juga makna ketika kita membuat tanda salib. Pertama, dengan membuat tanda salib, kita menunjukkan kemanunggalan Allah Trinitas. Yang kedua, dengan membuat tanda salib menunjukkan keadilan Allah yang menunjukkan betapa kejamnya akibat dosa-dosa kita, sehingga Allah sendiri yang menebusnya melalui wafatnya di kayu salib. Ini kita temukan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 13. Kemudian yang ketiga, salib menunjukkan kasih Allah yang begitu besar, yaitu ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Yohanes bab 15 ayat 13, agar kita dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Salib yang merupakan tanda keselamatan dan kemenangan orang-orang Kristen yang disebabkan oleh kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Jadi para sahabatku terkasih, salib ini merupakan lambang yang berdasarkan Alkitab dan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus sendiri bermegah dalam pewartaan salib Kristus.
Sehingga wajarlah jika kita sebagai pengikut Kristus membawa makna tanda salib ini kemanapun kita berada. Dan ini dalam ajaran iman Katolik, dengan membuat tanda salib ini adalah salah satu bentuk kesaksian iman. Para sahabatku terkasih, kita juga coba melihat bagaimana caranya membuat tanda salib. Ada dua bentuk utama dalam membuat tanda salib. Bentuk pertama diikuti oleh gereja-gereja timur termasuk juga ortodoks. Dan bentuk yang kedua dilakukan oleh gereja-gereja barat yang juga di dalamnya adalah gereja Katolik. Tangan kanan terbuka digunakan dalam gereja-gereja barat. Kelima jari yang terbuka melambangkan kelima luka Kristus. Sekalipun ini merupakan metode paling umum dalam membuat tanda salib, oleh umat Kristiani Barat, bentuk-bentuk lainnya juga kadang kita temukan. Misalnya, ketika bacaan Injil dilakukan, kita juga membuat tanda salib kecil, yakni tanda salib di dahi, kemudian tanda salib di mulut, dan juga tanda salib di dada. Para sahabatku terkasih, dalam gereja-gereja timur termasuk juga ortodoks, ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah terancung dan dirapatkan melambangkan Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi tersebut sehakikat. Dua jari sisanya dirapatkan dan tertekuk ke telapak tangan melambangkan sifat insania dan lahiria dari Kristus sendiri. Arahnya pun berbeda, baik yang dilakukan oleh gereja-gereja timur dan juga ortodoks maupun yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Gereja-gereja timur dan ortodoks mulai dari kanan ke kiri, sementara gereja Katolik melakukannya dari kiri ke kanan. Para sahabatku terkasih, dalam gereja Katolik Roma umumnya caranya adalah demikian. Dengan 2 atau 3 jari atau 5 jari, jari tangan kanan di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa. Tangan kemudian ke dada melambangkan hati atau ke perut menunjuk kepada luka Yesus di perutnya ataupun rahim di mana Yesus dikandung oleh Bunda Maria sambil mengucapkan dan Putra. Kemudian tangan menuju ke bahu kiri dan kanan sambil mengucapkan dan Roh Kudus. Dan tangan kembali terkatup mengucapkan kata amin. Inilah para sahabatku terkasih, informasi, penjelasan, keterangan tentang salib. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang ada di judul kita. Mengapa gereja Katolik membuat tanda salib dengan arahnya dari kiri ke kanan, sedangkan ortodoks membuatnya dengan arahnya yakni dari kanan ke kiri? Pertama kita lihat gereja Katolik. Ada beberapa penafsiran teologis mengenai perbedaan tersebut. Arti Alkitabiah dari sisi kiri berbeda dengan sisi kanan. Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa dalam pandangan dunia Alkitabiah, sisi kanan adalah baik, mulia, dan surgawi. Sementara sisi kiri adalah buruk, rendah, dan duniawi. Kemudian makna berikutnya adalah Kristus hadir ke dunia, menghapus dosa manusia, kemudian mengantarnya pada terang atau dalam hal ini keselamatan. Dan yang berikut, Kristus lebih dahulu mengalami kematian, lalu beralih kepada kebangkitan yang mulia. Inilah makna yang ada di dalam gereja Katolik, maka arah tanda salibnya itu dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita lihat gereja ortodoks. Dikatakan demikian, imam ketika memberkati seseorang pertama-tama menyentuh atau menunjuk ke sisi kanannya lalu ke kirinya. Gerakan inilah yang diikuti. Jadi inilah yang pertama. Jadi apa yang mau dikatakan di sini para sahabatku terkasih? Kalau kita di dalam gereja Katolik itu pada saat berkat
kita lihat dalam perayaan Ekaristi, pada saat berkat dan pengutusan, imam memberikan berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tangan imam kalau kita perhatikan dari sisi kita, kita kan berhadapan dengan imam. Tangan imam itu pertama memberi berkat di sisi kanan kita, kemudian ke sisi kiri. Gerakan inilah yang diikuti oleh saudara-saudara kita dari gereja Ortodoks. Jadi gerakan inilah yang menjadi dasar pertama. Sementara dalam gereja Katolik, walaupun imam membuat gerakan pertama ke kanan, tetapi kita membuatnya dengan sisi yang berbeda atau berlawanan. Sehingga tidak sama dengan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam gereja Ortodoks. Kemudian hal kedua, ini maknanya, karena Tuhan memisahkan domba dari kambing, menempatkan domba yang setia di sisi kanannya dan kambing di sisi kiri. Gereja selalu memperlakukan sisi kanan sebagai sisi yang diutamakan. Inilah kira-kira para sahabatku terkasih, perbedaan cara membuat tanda salib yang dilakukan dalam gereja Katolik maupun dalam gereja Ortodoks. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.